Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di sini Gamapra akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul V. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang suami atas kematian istri tercinta yang terjebak dalam kerusuhan. Film ini dibintangi oleh Nani, Sudhir Babu, Niveta Thomas, dan Aditi Rao Hidari. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai dari seorang polisi yang bernama Aditya. Adit adalah polisi yang pemberani dan juga bertanggung jawab. Ketika ada kerusuhan yang terjadi, dia dengan seorang diri mampu menangkap dan menyelesaikan kerusuhan tersebut. Oleh karena itu, dia dianugerahkan sebuah medali dan menjadi terkenal. 1 tahun kemudian, pada malam hari di suatu bar, Adit bertemu dengan seorang wanita yang bernama Apurva. Apurva adalah penggemarnya Adit dan seorang lulusan psikologi di suatu universitas. Dan dia juga calon penulis novel kriminal. Lalu setelah mereka bertemu, keduanya pun saling suka. Kemudian di malam yang sama, seorang inspektur polisi yang bernama Prasad dibunuh secara misterius oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan di pagi harinya, Adit mendapat kabar bahwa Prasad telah tewas. Pembunuhnya meninggalkan pesan bahwa dirinya ingin menantang Adit untuk menangkapnya. Kemudian di kantor polisi, Adit mendapat info dari rekannya yang telah memeriksa panggilan telepon milik Prasad. Rekannya menemukan nomor teleponnya Apurva. Lalu Adit mencurigai Apurva dan datang ke rumahnya. Lalu Adit pun menanyakan Apurva mengenai dirinya yang mengenal Prasad. Apurva pun bilang kalau dirinya ingin sekali bertemu dengan Adit. Lalu temannya yang mengetahui Apurva ingin sekali bertemu dengan Adit, temannya memberikan nomor teleponnya Prasad. Dan ketika Apurva menemui Prasad, Apurva tidak sengaja mendengar obrolan Prasad dengan seorang maklar perumahan yang bernama Malik, bahwa obrolan tersebut membahas tentang kehidupannya Prasad dan Malik yang sedang mendapat ancaman. Lalu tidak lama kemudian Adit mendapat telepon dari si pembunuh. Adit yang mengetahui bahwa telepon tersebut dari si pembunuh, Adit pun mengirim pesan ke rekannya untuk melacak keberadaan si pembunuh yang sedang menelpon Adit. Lalu ketika Adit sudah menemukan lokasi keberadaan si pembunuh, Adit tidak menemukannya. Lalu si pembunuh menelpon Adit lagi dan menantang Adit untuk mencegah 4 pembunuhan lagi yang akan dilakukan oleh si pembunuh. Dan jika Adit tidak bisa menangkap si pembunuh, maka Adit harus menyerahkan medalinya dan harus mengundurkan diri dari kepolisian. Dan Adit pun menerima tantangan itu. So let the fun begin. Kemudian Adit menemui seseorang yang bekerja sebagai informan untuk Prasad. Dia mendapat info dari informan tersebut bahwa 2 minggu yang lalu Prasad menemui Malik di suatu bar dan mendengar percakapan mereka tentang ancaman yang Prasad dan Malik dapati. Lalu Adit pun mencoba bertemu dengan Malik di suatu acara. Tetapi sebelum Adit bertemu dengan Malik, si pembunuh lebih dulu menemui Malik dan pembunuh tersebut membunuh si Malik. Setup badirinde. Katalku. Kemudian asistennya Malik mencoba mencari Malik. Tetapi sesaat kemudian asistennya menghampiri Adit dan bilang kalau Malik telah tewas. Lalu Adit dan rekan-rekannya pun melihat keadaan Malik yang sudah tewas. Keesokan paginya, para tim forensik mendapat sesuatu dari mulutnya Malik. Dan itu adalah clue yang diberikan sama si pembunuh untuk Adit. Lalu Adit menemui Apurva untuk meminta keterangan saat Apurva menemui Prasad. Dan Apurva menceritakan kalau saat dirinya bertemu dengan Prasad dan Malik, Prasad bercerita ke Apurva kalau ada preman yang akan membunuhnya. Dan preman tersebut diketahui bernama Vicky. Terlintas mendengar nama Vicky, Adit langsung terbayang oleh catatan yang diberikan sama si pembunuh.
Catatan tersebut memiliki sobekan yang merupakan bentuk V. Lalu Adit menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah si Vicky dan meminta rekannya untuk mencari informasi mengenai orang yang bernama Vicky. Setelah mengetahui keberadaan orang yang dicurigai adalah si pembunuh, Adit dan rekan-rekannya menemui orang yang bernama Vicky di apartemennya. Ketika Adit mencoba untuk menemui si Vicky, orang tersebut ternyata bukanlah si pembunuh aslinya. Tetapi si Adit masih belum tahu kalau Vicky ini bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Kemudian di kantor polisi, Vicky menjelaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang selama ini membunuh Prasad dan Malik. Adit pun tidak percaya begitu saja. Dirinya menanyakan lagi apakah ada seseorang yang mengenal Prasad dan Malik. Vicky pun menjawab bahwa ada seseorang yang menanyakan tentang Prasad dan Malik kepadanya. Lalu Adit pun memberikan rekaman suara kepada Vicky saat si pembunuh berbicara kepadanya. Dan Vicky pun menjawab bahwa suaranya terdengar mirip. Kemudian di tempat lain, si pembunuh pergi ke Mumbai untuk merencanakan pembunuhan selanjutnya dan menargetkan seseorang yang berada di Mumbai. Sementara itu Adit diundang makan malam ke rumahnya Apurva. Di saat sedang makan malam, Adit berhasil memecahkan clue yang diberikan sama si pembunuh, bahwa pembunuh itu akan menargetkan seseorang yang berada di Mumbai. Turku? East? Oh shit, Andheri East? Exactly. Lalu Adit dan rekannya segera berangkat ke Mumbai untuk menangkap si pembunuh. Sementara itu si pembunuh berencana untuk membeli senjata dari kelompok mafia di Mumbai. Ternyata si pembunuh mengincar bos mafia tersebut untuk menjadi target pembunuhannya. Alhasil si pembunuh membantai semua anggota mafia tersebut. Di sisi lain, Adit telah berhasil menemukan tempat si pembunuh berada. Dan secara kebetulannya si pembunuh baru saja selesai membunuh si bos mafia. Lalu mereka pun bertemu. Dan si pembunuh pun kabur dari kejaran Adit. Adit pun segera mengejar si pembunuh tersebut, namun dirinya kehilangan jejak dari si pembunuh. Setelah gagal usaha Adit untuk menangkap si pembunuh, Adit mendapat kiriman foto dari si pembunuh. Ternyata si pembunuh itu diduga adalah temannya Adit waktu sekolah dulu, dan namanya adalah si Vishnu. Lalu Adit pun mencoba mendatangi tempat dia bersekolah dulu dan mencari informasi mengenai Vishnu. Setelah mendapat informasi, Adit ke rumah temannya Vishnu, dan temannya Vishnu menceritakan sosok dari si Vishnu ini. Vishnu adalah seorang mantan tentara angkatan darat. Dirinya memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatasi berbagai macam terorisme. Di suatu hari, Vishnu bertemu dengan seorang perempuan di sebuah toko. Perempuan tersebut bernama Saheba. Vishnu yang menyukai Saheba sejak pertama kali dirinya bertemu, Vishnu mulai mendekati Saheba. Dan ketika mereka sudah mulai akrab, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah mereka menikah, Saheba pun hamil. Ketika Saheba hamil, Vishnu tidak bisa mendapat cuti untuk menemani Saheba yang sedang hamil. Setelah Vishnu tidak bisa mendapatkan cutinya, keesokan harinya Vishnu mendapat tugas bersama rekan timnya di suatu daerah. Ketika di perjalanan menuju titik lokasi, mobil yang membawa Vishnu dan rekan timnya dibom hingga jatuh ke sungai. Vishnu pun terlihat hanyut mengikuti aliran sungai. Dan parahnya lagi, temannya Vishnu mendapat kabar bahwa istrinya Vishnu, Saheba, meninggal pada saat kerusuhan yang ditangani oleh Adit pada setahun yang lalu. Vishnu wife Hyderabadlo chanipoyaranta. Saheba chanipoyinda. Kemudian setelah Adit mengetahui latar belakang dari si pembunuh,
Adit mulai menyimpulkan bahwa si Vishnu menyangka Adit adalah polisi korup, di mana pada saat kerusuhan yang ditangani oleh Adit, ternyata ada konspirasi yang terjadi di dalamnya. Dan Adit tidak mengetahui konspirasi tersebut. Akhirnya Adit mulai mencari informasi mengenai Saheba dengan melihat rekaman CCTV pada saat terjadinya kerusuhan. Akan tetapi Adit tidak menemukan Saheba. Lalu Adit mendapat info kalau ada seseorang yang mengenal Saheba. Kemudian Adit dan rekannya pun menemui orang tersebut. Orang tersebut bilang bahwa pada hari kerusuhan, Saheba pergi ke toko perhiasan. Dan toko tersebut bernama KC Jewelers. Lalu Adit dan rekannya pergi ke toko tersebut untuk meminta rekaman CCTV pada kerusuhan yang terjadi setahun yang lalu. Tetapi mereka tidak bisa mendapat rekamannya dikarenakan setiap sebulan sekali rekaman CCTV tersebut dihapus. Setelah itu Adit tidak percaya begitu saja. Dirinya meminta temannya untuk mengawasi si manajer dari toko tersebut. Lalu kecurigaan Adit pun berbuah hasil. Adit dan rekan timnya berhasil mengawasi manajer tersebut dan mendapati seorang wanita bernama Ramani yang telah dicurigai. Wanita tersebut diketahui memiliki sebuah asrama putri. Dan pada setahun yang lalu wanita tersebut bertemu Adit pada saat terjadinya kerusuhan. Ketika Adit meminta penjelasan sama Ramani, Ramani mengungkapkan bahwa ada konspirasi di balik kerusuhan yang terjadi. Ramani pun bercerita dia mengelola sebuah asrama putri dan asrama tersebut dijadikan tempat prostitusi. Ramani mendapat perlindungan dari seorang polisi yang bernama Prasad yang telah dibunuh sama Vishnu. Kemudian di suatu malam ada kejadian di mana seorang gadis yang bernama Aisyah melarikan diri. Aisyah melarikan diri dikarenakan dirinya melihat temannya diperkosa oleh 3 pria. Lalu Aisyah pun merekamnya. Setelah Aisyah melihat dan merekam temannya diperkosa, Aisyah melarikan diri ke rumah seorang donatur yang dipercaya akan membantunya. Lalu Aisyah memberikan hasil rekamannya kepada donatur tersebut, dan donatur tersebut bernama Sadik Hasan. Ketika Sadik melihat rekaman video, Sadik yang awalnya ingin membantu, dirinya mendapat kesempatan untuk memeras seorang menteri dalam negeri. Dikarenakan putra dari menteri dalam negeri yang bernama Ranjit adalah salah satu orang yang berada di dalam rekaman video tersebut. Kemudian Ranjit yang mengetahui bahwa ayahnya mendapat ancaman sama Sadik, dia merencanakan untuk membunuh Sadik dengan membuat kerusuhan. Dan di balik kerusuhan yang terjadi pada setahun yang lalu, sebenarnya adalah rencana Ranjit. Ranjit menyewa seorang preman lokal yang bernama Kumar. Kumar ini yang ditangkap oleh Adit dan Adit mendapat penghargaan setelah itu. Lalu Ranjit juga menyewa sekelompok mafia dari kota Mumbai yang bernama Kaka yang telah dibunuh sama Vishnu pada waktu lalu. Rencana Ranjit untuk membuat kerusuhan berjalan lancar. Kumar bertugas untuk membuat kerusuhan di luar, sedangkan Kakak bertugas untuk membunuh Sadik dan mencari video yang disimpan sama Sadik. Ketika Sadik telah terbunuh, Kakak melihat Aisyah yang mencoba kabur sambil membawa HP-nya yang berisikan video rekaman si Ranjit. Lalu saat Aisyah mencoba kabur dari kejaran Kakak, Prasad melihat Aisyah secara kebetulan dan Prasad menghubungi Ramani agar mengalihkan kedatangan Adit pada waktu itu. Yang sebenarnya Adit bisa saja menyelamatkan Aisyah dari kejaran Kakak. Namun Adit digiring sama Ramani untuk menghadapi Kumar yang telah membuat kerusuhan. Dan nasib Aisyah pun mati di tangan Kakak. Kemudian setelah mendengar cerita dari Ramani, Adit menanyakan siapa saja orang-orang yang berada di video tersebut. Dan 3 orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ranjit, anak dari seorang menteri, Malik, seorang maklar perumahan yang telah dibunuh sama Vishnu, dan ketua dari JC Jewelers yang bernama Chandra. Lalu Adit juga menanyakan tentang Saheba ke Ramani. Namun Ramani tidak mengenalnya. Kemudian Adit menyimpulkan bahwa orang selanjutnya yang akan dibunuh sama Vishnu adalah si Chandra. Lalu Adit mengunjungi rumah Chandra. Di situ Adit hanya bertemu dengan istrinya Chandra, sedangkan si Chandra sedang bersama wanita lain di dalam mobil. Dan tidak lama kemudian si Vishnu datang dan membawa Chandra ke suatu tempat. Di tempat itulah Vishnu akhirnya membunuh Chandra.
Kemudian rekannya Adit mendapat info bahwa ada pembunuhan di pinggir jalan. Kemudian Adit dan rekannya pun menemui korban pembunuhan tersebut. Dan korban tersebut adalah si Chandra yang telah dibunuh sama Vishnu. Di kantor polisi, Adit membahas mengenai pola pembunuhan yang dilakukan oleh Vishnu ke atasannya. Adit melaporkan bahwa orang terakhir yang akan dibunuh sama Vishnu adalah Ranjit, putra dari Menteri Dalam Negeri. Ranjit akan merayakan ulang tahunnya di suatu pulau di Thailand. Adit meminta izin untuk melakukan operasi penyamaran agar bisa menangkap Vishnu di Thailand dan menyelamatkan Ranjit dari pembunuhannya. Lalu Adit pun diberi izin untuk melakukan operasi penyamaran dan pergi ke Thailand untuk melindungi Ranjit dari target pembunuhan Vishnu. Tidak lama kemudian saat acara ulang tahunnya Ranjit telah dimulai, Vishnu datang dan menghabisi anak buahnya Ranjit. Sementara Vishnu menghabisi para anak buahnya Ranjit, Adit membawa Ranjit ke tempat yang aman. Namun Vishnu berhasil mengejar mereka dan menghabisi satu persatu anak buah Ranjit yang mencoba melindungi Ranjit. Kemudian setelah Vishnu berhasil mengalahkan semua anak buahnya Ranjit, kini dirinya berhadapan dengan Ranjit sendiri. Ranjit yang seorang diri berhasil dibunuh oleh Vishnu yang dendam kepada Ranjit. Kemudian Adit yang gagal melindungi Ranjit, akhirnya dirinya mengakui kekalahannya kepada Vishnu. Adit yang telah mendapat medali penghargaan sebagai polisi hebat, kini dia melepaskan penghargaan tersebut dan mengundurkan diri dari kepolisian. 20 hari kemudian, setelah pengunduran diri, Adit melihat sebuah berita yang menayangkan penangkapan dari seorang pembunuh yang bernama Vamsi. Ternyata untuk menyelamatkan reputasi kepolisian India menangkap, menyalahkan, dan membunuh pencopet yang tidak bersalah untuk dijadikan tersangka pembunuhan yang terjadi pada anak menteri dan 4 korban lainnya. Dan kasus pembunuhan dari anak menteri dan 4 korban lainnya pun ditutup. Vishnu, పేరు కూడా మార్చేశారుగా. Beberapa hari kemudian, Vishnu dan Adit pun bertemu. Saat mereka bertemu, Adit mengungkapkan bahwa ternyata dirinya telah membantu Vishnu saat menyerang Ranjit di Thailand dengan membunuh anak buahnya Ranjit dan membuat jalan untuk Vishnu agar bisa menemukan Ranjit dengan mudah. Penyebab Adit melakukan itu dikarenakan dirinya telah dimata-matai oleh tim khusus yang diperintahkan sama Menteri Dalam Negeri. Tim khusus tersebut diperintahkan untuk membunuh Adit dan juga rekannya. Lalu Adit pun penasaran dengan kematian Saheba yang berhubungan dengan 5 orang bajingan sialan yang dibunuh sama Vishnu. Kemudian Vishnu pun menceritakan bagaimana kronologinya. Pada saat Vishnu hanyut di sungai, dirinya terdampar di sebuah desa. Lalu ada orang yang menemuinya dan menolong Vishnu hingga Vishnu sadar. Ketika sadar, Vishnu dipinjami sebuah ponsel. Lalu Vishnu mencoba menelpon Saheba, tetapi tidak tersambung. Kemudian Vishnu mencoba memeriksa emailnya dikarenakan Saheba sering mengirim email kepadanya. Dan Vishnu mengetahui semuanya dari emailnya Saheba. Lalu sebelum Inspektur Prasad dibunuh sama Vishnu, Prasad mengakui semua kejahatannya ke Vishnu. Lalu ketika Saheba berada di toko perhiasan, dirinya terjebak dalam kerusuhan. Ketika itu Aisyah yang mencoba kabur dari kejaran kakak mendapat bantuan dari Saheba untuk bersembunyi di kamar mandi. Prasad yang melihat Aisyah masuk ke toko perhiasan memberitahu ke kakak agar bisa menangkap Aisyah dan membunuhnya. Lalu Vishnu memberikan sebuah video ke Adit yang dimana berisikan Saheba dengan Aisyah yang berusaha untuk bersembunyi. Di video tersebut, Saheba membongkar kebusukan 5 orang yang dibunuh sama Vishnu. Dan ketika selesai merekam video, Saheba dan Aisyah pun berhasil ditemukan sama kakak. Ketika Saheba dan Aisyah berhasil ditemukan, Saheba berusaha untuk melindungi Aisyah. Dikarenakan Saheba ikut campur, akhirnya Saheba pun ikut dibunuh juga bersama Aisyah.
Dan alasan mengapa Vishnu mengincar Adit dikarenakan pada saat terjadinya kerusuhan, Adit menjadi pahlawan dalam kerusuhan yang terjadi setahun yang lalu. Dirinya berhasil menyelamatkan 30 nyawa dan Adit pun dianugerahkan sebagai polisi terbaik. Dan itu yang membuat Vishnu percaya bahwa Adit adalah polisi korup. Tetapi karena terkesan dengan integritasnya, Vishnu menyerahkan videonya yang direkam Saheba dan Aisyah kepada Adit untuk mengungkap para penjahat. Lalu Adit pun merilisnya ke depan media dan mendapatkan kembali reputasinya. Beberapa hari kemudian Apurva menulis novel tentang peristiwa tersebut dan diberi judul Saheba. Vishnu yang menerima novel itu pun melihat bahwa itu sebuah dedikasi untuk Vishnu. Dan itulah ending dari film ini. Oke, segitu aja dari Gamapra. Kesimpulan yang Gamapra lihat di film ini adalah penegak hukum dan pejabat negeri hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan rakyat biasa. Ketika pejabat negeri telah melakukan kesalahan, pejabat tersebut meminta penegak hukum untuk bekerja sama demi menutupi kesalahan yang pejabat tinggi lakukan. Ketika seseorang telah mendapat jabatannya, dirinya lupa kalau dia juga berasal dari rakyat biasa dan seenaknya melakukan hal gila demi kepuasan dirinya. Kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyimpulkan kata-kata dan ucapan yang Gamapra berikan. Gamapra pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.